Baik, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Baik, sehat. Alamin. Sebelumnya, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir untuk kita bersama ya untuk belajar gitu ya, mempersiapkan ujian dari P3K. Pak Nana, Pak Jaya, Pak Rojali sudah dapat jadwalnya buat ujian? Udah, udah. Ya. Pak Rojali siapa? Udah. Tanggal 4 hari Rabu, sesi 3 jam 2. Sesi 3 jam 2. Kalau Pak Nana, Tanggal 7. tanggal 7. Kalau Pak Dodi tidak ini ya. Pak Jaya, Pak Jaya kapan Pak Jaya? Kita tahap 2 itu. Gimana Pak Jaya? Pak Jaya nggak di mute. Pak Jaya kapan ujiannya? Saya Jack, Ya monitor Pak Jack. Dodi. Ya, gimana Pak Dodi? Sinyal naik turun. Oh iya, kalau Pak Subidyo kapan Pak? Suara, Suaranya, suara, suara. suara masih di mute, oke? Halo Bu, ya Ya, Bu, kapan Pak Dodi? Pak Dodi, Pak Subidyo. saya waktu tanggal berapa ya kemarin apa ya kalau nggak salah itu. Sebentar. Ujiannya tanggal pira, Dod? Siap, saya gelombang 2 belum 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 saya cek Pak Asisten. Kalau Pak Jaya tanggal berapa Pak Jaya? Saya bareng sama Pak Jaya Bu, Oh, gelombang barengan. 2. Bareng. Nggak, perasaan nggak pernah ketemu. Bareng. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya untuk materinya di hari ini. Saya izin untuk off cam karena nanti khawatirnya sinyalnya jelek ya. Oke. Iya. Jadi di akhir acara kita ada foto sesi bersama ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu diharapkan untuk on cam pas di akhir aja. Untuk sekarang Bapak Ibu bisa mendengarkan saya menjelaskan materi yang masih di perjalanan ada Pak Jaya ya. Pak Jaya masih di perjalanan. Ya Bapak, Boleh begini Bu. nanti ya nanti boleh bisa mendengarkan saja Pak ya, mendengarkan saya menyampaikan materi ya Pak ya. Iya, iya, iya. Ya baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bersedia ya hadir di hari Minggu gitu ya. Nanti kita akan bertemu lagi di hari Senin. Seperti itu. Di hari Senin ya. Baik, saya izin untuk share screen. Ini sudah ada yang hadir lagi, Pak Kusnadi. Selamat pagi, Pak Kusnadi. Pagi. Ya, saya untuk share screen terlebih dahulu. Namun saya izin off cam ya Bapak Ibu ya. Khawatirnya sinyal jelek. Saya izin untuk share screen materinya. Sebentar. Saya buka dulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu, Sudah. sudah terlihat. Baik. Nah, sebelumnya kita ketemunya udah lama ya. Ya, Daftar Nasional waktu bulan terakhir itu bulan apa? Bulan November ya, di awal-awal ya. Tanggal 9 ya kalau tidak salah. Nah, nanti tugas operasional itu apa? Yang pertama adalah melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan bidang tertentu. Kemudian, bertanggung jawab terhadap pengoperasian layanan teknis, menyusun rencana kegiatan harian, pelaksanaan tugas-tugas tenaga kebersihan kantor, mengajukan permintaan peralatan dan bahan kebersihan. Yang kelima, melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi dalam rangka merawat, menjaga dan memelihara kebersihan kantor beserta dengan lingkungan kantor. Yang keenam, mengendalikan, memantau, mengecek peralatan yang rusak dan mengatur pemeliharaan suatu objek kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini berikut juga tugas-tugasnya adalah memantau ya, pemantauan dan pengelolaan sistem operasional,
pelaporan dan dokumen, kemudian koordinasi dan komunikasi, dan peningkatan proses. Seperti itu. Oke, kita lanjut di pembahasan soal Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya di pembahasan soal. Iya. Di pembahasan soal yang pertama adalah Bapak Ibu kemarin yang nilai tryout-nya dapatnya apakah ada yang di bawah nilainya atau semuanya rata-rata pada dapat nilai-nilai gede Bapak Ibu? Pak 300. 300 pas video berapa? Saya kemarin 380. 380. Iya, 380 kalau Pak Rojali berapa Pak Rojali? Terakhir 401. 401 kalau Pak Dodi enggak ya tadi ya. Pak Jaya berapa? Jaya. Apa? Mana? Nilainya terakhir. Terakhir Nilai 600 Gak mungkin. 602 kemarin, Bu. Iya, iya. waduh, 600 Bang. Iya, iya. Ngeri. Itu Bener, saksinya Pak bener. Asisten. Saksinya Pak Bener, Asisten. Dio dapat amplop. Dapat bener bonus, belek dapat ya. bonus. Nilai Iya, iya. 600 tadi Pak dapat Jaya luar biasa nih. Oke. Kayaknya yang ngajarinnya lebih pinter yang diajarin nih. Iya, iya. Oke. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, tryout 1, 2, 3 ya. Nah ini tuh kita bahas di tryout yang pertama dulu. Tryout yang pertama. Nanti tryout yang kedua kemungkinan akan saya share soal-soal dan jawabannya saja. Kalau misalnya waktunya tidak cukup gitu ya. Nanti di hari Senin kita akan bahas di tryout yang ketiga, yang terakhir kemarin. Nah, di tryout yang pertama kan ada soalnya yang pertama, apa yang dimaksud dengan layanan operasional? Masih ingat nggak jawabannya Bapak Ibu apa? Masih. Jawabannya adalah B B. ya. Bukan administratif. Kalau administratif itu adalah ya bukan layanan operasional, tapi nanti di administrasi perkantoran gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Layanan yang bertujuan untuk memberikan dukungan teks. Teknis. Teknis. Itu apa? Dukungan teknis adalah mengacu pada bantuan yang diberikan kepada pelanggan yang memerlukan bantuan terkait dengan produk teknis seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, ini Bapak Ibu ya, nanti saya share juga ini jawabannya dan soal-soalnya yang ada di tryout. Kemudian soal yang kedua, di bawah ini manakah yang termasuk dalam tugas operator layanan operasional? Apa E. tugasnya Bapak Ibu? Mengelola Ya, mengolah data dan informasi. 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 Kalau menyusun kebijakan ini punya siapa Bapak Ibu? Kalau A, ada nggak yang jawabannya A kemarin menyusun kebijakan? Atau udah lupa nih jawabannya apa? Kalau melaksanakan pengawasan, ini tugasnya siapa Bapak Ibu? Melaksanakan pengawasan. Melaksanakan pengawasan bukan tugasnya operator ya, tapi tugasnya pengawas gitu. Tugasnya pengawas itu, Bu. Betul. Kalau menyusun kebijakan, berarti ini adalah tugasnya di em, tim leader gitu ya, atau di tim pemimpin gitu kan untuk kebijakan-kebijakan. Menyusun laporan. Nah, ini siapa kalau menyusun laporan tahunan? Biasanya tugasnya finance gitu ya. Oke, mengolah data dan informasi. Nah, jawabannya adalah C. Selanjutkan soal nomor 3. Apa yang harus dilakukan seorang operator saat menerima keluhan dari masyarakat? Jawaban Bapak Ibu apa? Di nomor 3, Mencatat dan meneruskan keluhan. catat dan meneruskan keluhan ke atasan. Ketika apa? Ketika ada keluhan dari masyarakat. Gitu ya. Lanjut soal nomor 4. Dalam konteks layanan operasional, pentingnya SOP. SOP itu singkatannya apa Bapak Ibu? Standard Operating Procedure. Apa fungsinya dan tujuannya untuk apa? Untuk menstandarkan proses kerja agar lebih efisien. Jawabannya adalah B ya, B. Pak Rojali ya. Ya. Kalau misalnya jawabannya A, kira-kira ini punya siapa? Meningkatkan kreativitas pegawai. Nah, ya. Tugasnya siapa kalau misalnya jawabannya A? Iya, video ya.
Tugasnya siapa nih? Meningkatkan kreativitas pegawai. Udah kelihatan Bang, pokoknya kayak mereka Kayaknya Tugasnya pimpinan. pimpinan ya, kalau Iya. mempercepat proses pengambilan keputusan. Mempercepat Tugasnya proses. siapa Pak Jaya? Barangkali Bapak Ibu ada yang sedang dapat amanah atau tugas di bagian ini, Bapak Ibu yang ngambil keputusan gitu ya. Kalau misalnya jawabannya D, mengurangi pengeluaran anggaran. Ini tugasnya siapa Bapak Ibu? Kalau tentang anggaran. Anggaran Keuangan, Umum. keuangan. keuangan atau finance gitu. Iya. Oke, Iya. jadi jawabannya adalah kalau misalnya SOP untuk operasional, layanan operasional adalah menstandarkan proses kerja agar lebih efisien. Iya. Bahasanya di sini ada. Lanjut soal nomor 5. Keterampilan komunikasi yang baik bagi operator layanan operasional sangat penting. Kenapa Bapak Ibu sangat penting? Kalau misalnya komunikasi itu kenapa? Kenapa sih kalau kita tuh ngobrol atau misalnya ada pelanggan ya, ada kalau di bagian pemerintahan itu kan ada klien gitu ya, yang datang dan kita tuh kurang terampil dalam berkomunikasi. Kenapa sih kita harus terampil? Harus sopan, misalnya harus melayani. Karena kita Butuh kan bisa membantu dalam memahami kebutuhan masyarakat. masyarakat. Nah, contohnya, Bapak Ibu pernah nggak kalau misalnya ke bank, terus pegawai bank itu nggak ramah, tapi judes? Pernah nggak ngomong Pernah. seperti itu? Pernah Bu. Pernah Iya, Bu. Langsung pernah kita tuh. ngomong aja. Apalagi udah ibu-ibu lagi, udah tua itu. Ya, kira-kira Iya. enak nggak Pak? Kalau misalnya kita ke bank, terus Nggak pelayanannya enak kurang Bu. Nggak enak enak ya? Bu. Kita berdalih banknya Bu. Ya, jadinya padahal kita pengen nabungnya satu satu M nih misalnya Pak, pengen nabung di Waduh, bank, tapi banyak banget tuh. Waduh. Jadi misalnya nih temuan Bu kalau nabungnya 1 M Bu. Bahaya. Katanya saya bener. ya Pak ya, nanti Jadi dicek ya. temuan. Iya. Ini harta benda siapa gitu ya. Iya. Masa Atau supir bupati nabungnya 1 M. Bahaya Bu. Ya Pak ya, betul ya Pak. Nanti dicek nih, ini korupsi dari mana duitnya gitu kan. Iya. Nah, itu Apa yang misalnya dikorupsi nih? ya misalnya seperti itu Bapak Ibu. Berarti kan kenapa kita harus sopan, terus harus melayani ketika ada klien, ada pelanggan gitu ya. Itu contohnya di bank, yang BUMN gitu ya. Kalau misalnya di bagian ini mungkin pemerintahan itu ada kantor NPWP. Bapak pernah ke ini apa sih kalau NPWP namanya? Ke kantor pajak? wajib pajak. Kantor pajak, Wajib. KPP. Ya, kantor pajak ya kan buat NPWP misalnya. Ya. Ya, tanyain PKPP. gimana sih NPWP, tapi em, satpamnya yang di depan itu nggak responsif, terus kayak jutek. Nah, kira-kira gimana perasaannya Bapak Ibu? Nah, Kesel ya, ya, Kesel Bu. pengen. Kayaknya Pak Oh, Jaya ngelayanin sendiri Bu. ya betul. Jadi kenapa keterampilan komunikasi harus eh, penting dilaksanakan? Karena ini bisa yang B jawabannya. Bukan mengurangi waktu kerja. Mengurangi waktu kerja ya nggak bisa. Kayak apalagi sudah di pegawai BUMN atau di pegawai pemerintahan gitu ya. Waktu kerja itu yang ada lembur gitu kan Bapak Ibu ya. Bukan mengurangi gitu, tapi nambah waktu kerja. Jadi jawabannya adalah B, membantu dalam memahami kebutuhan masyarakat. masyarakat. B, di nomor 5. Lanjut kita ke soal nomor 6. Salah satu indikator keberhasilan layanan operasional adalah apa indikator keberhasilannya Bapak Ibu? Adalah Yang B, tingkat ya, kepuasan masyarakat. tingkat kepuasan masyarakat. Masyarakat. Betul. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Apa yang harus dilakukan jika ada kesalahan dalam layanan yang diberikan? Apa yang harus Mengakui. dilakukan Bapak Ibu? Ya, kalau misalnya kita salah, misalnya kita mau ngasih nomor antrian misalnya eh, ke pelanggan, tapi kita salah ngasih nomor antriannya. Harus 30 jadi 50 misalnya. Itu misalnya. Berarti apa yang harus kita perbaiki adalah apa yang harus kita berikan? Mengakui Mengakui kesalahan. kesalahan dan melakukan perbaikan. Betul. Lanjut ya, soal nomor 8.
Apa tujuan dari evaluasi layanan operasional? Apa tujuannya Yang B, Bapak Ibu? B, B. Meningkatkan 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 kinerja. kinerja Ya, meningkatkan kinerja dan dan efisiensi. efisiensi. Betul. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Dalam situasi darurat, apa yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional? Apa Menunggu Bapak Ibu? instruksi dari atasan. Ya, segera melaporkan kepada Mengap- pihak, bukan menunggu instruksi, segera Salah Pak melaporkan. Jaya, bukan menunggu instruksi Pak Jaya. Ya maksudnya biar enteng aja. Melaporkan kepada pihak berwenang. Kan bukan hanya atasan aja, misalnya situasi daruratnya apa? Apa Pihak ya? berwenang siapa, Bu? Mau PP tah? Misalnya, misalnya ini nih situasi daruratnya ada kejadian kebakaran misalnya ya, kebakaran di kantor. Situasi darurat ya. Nah, itu kan akan merembet nih misalnya kemana-mana, ke ruang komputer, ke ruang finance, kemudian juga ke ruang rapat gitu ya. Terus apa nih yang dilakukan oleh kita sebagai pegawai kantor gitu? Maka kita harus melaporkan. Nah, melaporkan kepada pihak yang berwenang. Jadi kalau misalnya atasannya itu jauh lagi di luar negeri gimana Bapak Ibu? Kita menunggu instruksi. Telepon Misalnya di langsung. telepon langsung, kalau nggak bisa ditelepon gimana lagi di Amerika misalnya? Bakaran duluan Bu, bahaya Bu. Ya Habis bahaya. ludes. Gak apa-apa Habis yuk, ludes. asuransi yuk, asuransi. Nambah asuransi, aduh itu mah nambah anggaran lagi nanti Pak. Kalau asuransi Iya, mah. Negara. Hmm, membuat beban jadi membuat beban. iya betul. Jadi ini nambah beban kalau misalnya nambah lagi itu apa namanya ada asuransi mah ya. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Ini peserta lainnya nggak ada ya, Bu? Iya, kita sambil menunggu yang lain Pak. Boleh kalau misalnya yang lainnya ada yang belum hadir tuh boleh dicolek-colek. Harusnya ada 30 orang. Tapi kenapa ini hanya sekitar 10 orang yang hadir? Ada 1.000 sebenarnya. 1.000 orang ya. Oh. Boleh dicolek-colek Bapak Ibu barangkali. Ada yang kenal gitu ya. Gak usah lah, Bu, biarin aja. Nomor 10. Perilaku profesional seseorang operator layanan operasional meliputi apa perilakunya Bapak Ibu? Segera laporan. Apa jawabannya Bapak Ibu? Selain Pak Jaya, Pak Kusnadi, apa jawabannya? Atau Pak Rojali? Perilaku profesional seorang operator layanan operasional meliputi tadi ya, segera melaporkan kepada pihak berwenang. Berwenang. Menang. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Manakah dari berikut ini yang merupakan bentuk pelayanan pelanggan yang baik? Memberikan informasi. Berikan, Berikan memberikan, informasi yang B, akurat. B. ya, memberikan informasi Informasi yang yang akurat dan cepat. akurat dan Cepat. cepat. Kalau dia Lanjut, jawabannya C, nomor- Bu, membuat pelanggaran. Iya. Oh, membuat pelanggan Waduh, terlalu lama. berat Bang. Dia Jangan selalu lah bikin Pak, pelanggaran. kasihan, Bu. kasihan pelanggannya nanti kalau misalnya apa namanya nunggu lama gitu ya. Lanjut ya, nomor 12. Bu, di absen belum, Bu? Nanti di akhir ya Pak, kita absen sekalian foto bersama ya. Ya. Boleh. Bergaya Bu fotonya. Bu, Iya nanti kok, sekalian foto bersama. lagi azan dulu, Bu. Boleh. Nah, nanti di absennya akhir Pak, sekalian foto bersama. Boleh diganti Jawaban nanti. aja dulu, Bu, lagi ajan, Bu. Lagi azan dulu, Bu. Hormatin orang azan. Ya, Ini boleh. Pak, Punten. Ya, Itu gimana? yang pakai Vivo dan pakai Oppo belum diganti namanya tuh. Oh, yang pakai Vivo dan Oppo. Yang pakai Oppo dan Siapakah gerangan dia? V2026. Siapa Bapak Ibu? Ini yang Oppo 71 sama V2026. Boleh Siapa diganti lu? namanya ya, Pak? Vivo Diganti saya, namanya. Bu. Vivo Y. Ini. Nah, nanti di titik
titik 3 itu Bapak klik, nanti diklik tulisannya rename. Nah, rename itu diganti, misalnya namanya siapa? Pak Jaya misalnya. Jadi diganti ya. Nanti di akhir kita akan absen Bapak Ibu di akhir sesi sekalian foto bersama ya, biar tahu wajah-wajahnya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik gitu ya Bapak Ibu. Waduh, ganteng semua nih, Bu. Sekolot-kolot ya, Bu. Ya kalau kalau ganteng mah laki-laki Pak, kalau cantik Oh namanya iya. cewek ya. Mana Bu? Kalau yang cantik ibunya aja. Mamat Baik kita muncul, lanjut. Mamat. Saipudin ada nggak Bu? Gimana Pak? Saipudin ada Oppo nggak? 71 namanya Bapak siapa? Ini Oppo 71 namanya Bapak siapa? Apa sih di Ayo, mute Pak? Iya. ayo. Di Pak mana siapa Foto. namanya? Saya ganti aja. Bapak namanya siapa Pak? Rahmat Kasmat. Hidayat. Kasmat, Rahmat Bu. Siapa? Hidayat. Kasmat. Rahmat Mas Hidayat. Kasmat, Rahmat. Bu. Rahmat, jangan Kasmat ente yo. Oh ya, Iya. siap. Atas senior itu yo, ente. Sudah saya ganti ya Pak Rahmat Hidayat. Terus Pak siapa lagi? Mamat. Yang Kuntek. V2026 siapa? V V2026 V22. Amanah itu amanah Bu, amanah. Minto, Bu Minto. siapa namanya? Suminto. Suminto. Baik. Ini ya, benar seperti ini ya Pak namanya ya. Pak Ya. Suminto ya. Oke. Ini sudah Siap, saya siap, siap. Yes, saya Otoy lanjut mana? Otoy belum masuk. Otoy. 12. Hadir Pak, hadir. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu nomor Salat 12. kita, salat. Iya. Nomor 12, seorang operator layanan operasional diminta untuk mengatur arsip digital dengan sistem pengkodean. Bagaimana cara terbaik untuk mengelompokkan dokumen sesuai dengan standar pengelolaan arsip elektronik? B jawabannya mengelompokkan Ya, mengelompokkan berdasarkan jenis Jenis dokumentasi dokumentasi dan dan urgensi. urgensi. urgensi itu apa Bapak Ibu? Darurat. 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 Urgent. Urgent ya. Biasanya kan kalau balas WA nih, cepat ke sini urgent. Bukan urgent SOS. dibacanya Bapak Ibu, tapi SOS. urgent ya. Iya. Dibacanya bukan urgent tapi urgent ya. Urgent. Itu kalau karena ini pakai bahasa Inggris, jadi dibacanya bukan Bukan urgent, organ ya Bu ya, bukan organ ya. bukan organ, tapi urgent. Oke, lanjut nomor 13. Ya. Dalam sistem pengelolaan arsip digital, ada permintaan untuk penghapusan arsip yang sudah kadaluarsa. Bagaimana operator layanan operasional memastikan bahwa arsip yang dihapus sudah tidak diperlukan lagi? Melakukan audit. Audit, ya audit. Melakukan audit kebutuhan dokumentasi berdasarkan dengan pedoman Organisasi. Lanjut ya, soal nomor 14. Dalam suatu situasi mendesak, klien membutuhkan data arsip dengan cepat. Nih, kliennya pengen cepet-cepet nih. Namun, server mengalami masalah teknis. Misalnya kalau Bapak Ibu tadi di bank, misal ya, kalau di bank ya. Ini kalau misalnya di BUMN, Bapak Ibu tuh pengen pengen buat tabungan nih, buat tabungan baru. Tapi sistem komputer mengalami error sehingga nggak bisa nyetak buku tabungan. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan operator? Operator itu adalah orang yang mengoperasikan ya Bapak Ibu ya, yang mengoperasikan dan memberikan solusi untuk masalah teknis. Apa masalah teknisnya seperti tadi? Masalah teknisnya adalah keterlambatan server. Oke, maka apa yang dilakukan oleh seorang operator mengkomunikasikan keterlambatan kepada klien dan berusaha memperbaiki server. Nah, itu contohnya. Itu contohnya kalau misalnya di bank ya, karena kan kalau bank kan sering banget gangguan nih Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita transfer terus uangnya nggak masuk gitu. Saldo kepotong. Waduh, pusing tuh, Bu. Ya betul. Atau kalau misalnya kita ngambil di ATM, uangnya tuh udah kepotong tapi nggak keluar nih di uangnya. Nah itu juga pusing ya Pak ya. Pusing, Bu. Lagi Pusing ya, paceklik begini, Bu. Pak. Kedua. Oke, lanjut nomor 15.
Seorang warga datang, ini bukan dating tapi datang ke kantor layanan publik dengan keluhan mengenai keterlambatan layanan. Bagaimana operator layanan operasional dapat menangani keluhan ini dengan efektif? Apa jawabannya Bapak Ibu? C. Mendengarkan Ya, keluhan, mendengarkan keluhan warga dengan empati dan menawarkan solusi solusi setelah sementara. kita lanjutkan soal nomor 16. Berdasarkan dengan peraturan Menteri Komunikasi atau Menteri Komunikasi namanya Menkominfo ya, nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi atau singkatannya adalah SMPI, bukan SMP, tapi SMPI, ada I-nya di belakang ya. Operator layanan operasional harus menerapkan risk management untuk menjaga keamanan sistem. Apa langkah pertama yang harus dilakukan operator dalam menerapkan risk management ini? Menilai semua risiko. Ya, menilai semua risiko keamanan informasi yang mungkin terjadi pada sistem. Oke, jadi jawabannya adalah A ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan soal nomor 17. Seorang operator layanan operasional diharapkan mampu mengelola berbagai aktivitas operasional harian di lingkungan kerja. Salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki adalah kemampuan dalam menangani sistem penjadwalan tugas. Apa langkah pertama yang harus dilakukan operator dalam memastikan penjadwalan tugas yang efektif? Membuat C. daftar tugas. Membuat Nah, daftar tugas buat daftar tugas yang harus diselesaikan. diselesaikan. Kalau kita nggak nyatet, misalnya nih kalau di kantor itu kan, kalau zaman dulu sebelum ada komputer dan internet, itu kan pengarsipan surat, terus apa namanya, disposisi itu kan secara manual ya Pak ya di kertas gitu ya. Kalau sekarang itu kan sudah serba digital. Apalagi kalau misalnya sekarang tuh kalau Bapak Ibu punya Google Calendar, kalau di Google kan ada Gmail, ada Google Scholar, ada G Drive. Nah, kalau di Google Calendar Bapak Ibu bisa menjadwalkan. Misalnya kalau di kantor kan jam masuk jam berapa Pak? Jam 7 apa jam 8? Setengah 8. Jam 9. Ada jam 9 dan 7 ada yang jam 8. Saya Setengah setengah 7, Bu. Ya, berarti kalau misalnya setengah 7, Bapak Ibu bisa buat kalender. Ini misalnya ya, saya contohin sebentar. Saya tadi udah buka. Saya contohin misalnya kalendernya seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu mau buat kalender digital ya, ini email. Bapak Ibu ini Bapak Ibu bisa buka email. Nanti di email itu, ini misalnya ada email. Nah, nanti di sebelah sini, nih ada namanya kalender. Bapak Ibu bisa klik kalendernya. Nah, terus Bapak Ibu misalnya pas video masuknya jam berapa? Jam 7 misalnya. Nanti di sini bisa Ya, ngelihat. Nah, nanti di sini bisa tulis add title. Misalnya Bapak Ibu ngapain hari ini? Hari ini itu adalah kerja misalnya. Oke, ini misalnya ya kerja. Kalau nanti udah sistemnya adalah semuanya menggunakan online misalnya. Kan kita nggak tahu ya apakah kalau dulu kan ada COVID, jadi semuanya kan online ya schedule-nya. Nah, terus nanti Bapak Ibu di sini bisa tulis ngapain aja hari ini. Tuh. Atau misalnya set up the schedule. Nah, misalnya di sini tadi Bapak Ibu tulis di tanggal 1 itu ngapain? Kerja kerja di kantor misalnya. Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Hadir, Pak. Gimana Pak? Ini misalnya ini discard. Nah, itu contohnya atau misalnya seperti ini. Dari jam 7 sampai jam 8 Bapak Ibu kerja di kantor. Nanti Bapak Ibu di sini bisa namanya buat Google. Kalau ini misalnya di Google ya, karena kan udah menggunakan online semua Bapak Ibu. Nanti di sini Bapak Ibu tulis kerja di kantor. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau ada meeting misalnya jam 9 sampai jam 10 biar inget kan handphone ini kan ada di tangan kita terus ya. Dan ini tuh kan nanti kan ke sistem ke handphone gitu. Nah, misalnya jam 9 jam sampai jam 10 nganter bupati misalnya kemana gitu ya. Nanti di sini ditulis mengantar bupati. Jadi di sini jadi Bapak Ibu tahu hari ini mau ngapain aja. Bisa dicek. Siapa yang bisa ngecek? Kalau misalnya sudah ada email kantor, nanti satu server itu bisa ngecek semua pegawainya. Gitu Bapak Ibu. Ini saya contohkan saja.
Kalau misalnya ada catatan atau apa, di mana nanti lihatnya? Kalau misalnya ada catatan, Bapak Ibu nanti bisa tulisnya di sini di doc. Di sini nih. Ini bisa nanti bisa melihat Bapak Ibu tuh seharian itu dari jam 7 sampai 8 itu di kantor kerjanya ngapain aja. Nanti bisa ditulis di dokumen ini. Atau misalnya di sheet. Nah, itu juga bisa ya. Jadi kalau misalnya berbasis digital. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16 ya tadi ya. 18 sekarang. Sistem pemantauan mendeteksi anomali dalam data yang diolah. Langkah apa yang harus diambil untuk memastikan keakuratan data? Apa jawabannya Bapak Ibu? Mau verifikasi sumber data. Ya, verifikasi sumber data. Jawabannya adalah D ya. Verifikasi data itu apa artinya? Proses ketika berbagai jenis data diperiksa ketepatan dan ketidakkonsistenannya setelah migrasi data dilakukan. Ini gimana Bu? Waktunya sholat zuhur Bu. Kita lanjut ya Pak, karena nanti di jam 1 itu ada meeting yang lain, karena Zoom-nya akan dipakai. Jadi sesuai dengan jam kita sampai di 12.30. Jadi Ya. Bapak, sholatnya bisa dari selesai ya. Lanjut. Di soal 19, sistem mengalami downtime yang tidak terduga. Yang tidak terduga selama jam kerja. Selama jam kerja, apa yang seharusnya dilakukan seorang operator layanan operasional untuk meminimalkan dampak pada operasi? Apa jawabannya Bapak Ibu? Mengalihkan layanan. Ya, mengalihkan layanan ke sistem cadangan. cadangan. Betul. Kita lanjutkan soal nomor 20. Perasaan dari tadi yang jawab video terus. Surat yang berisi masalah yang harus diselesaikan sesegera mungkin oleh beberapa pejabat sekaligus. Maka langkah penanganan surat yang tepat adalah Diserahkan kepada pejabat. apa jawabannya Bapak Ibu? D. Surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Baik. Kita lanjutkan soal nomor 21. Seorang operator layanan operasional perlu memastikan bahwa sistem berjalan optimal setelah pembaruan perangkat lunak besar. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? Karena di sini terkait dengan perangkat lunak besar pembaruannya, maka terkait dengan kompatibilitas perangkat lunak. Ini adalah D ya Bapak Ibu ya. Ya. Soal nomor 24. Saat seorang operator layanan operasional menemukan bahwa biaya operasional melebihi anggaran, langkah apa yang harus diambil? Langkah apa Bapak Ibu? Melakukan audit. D. Audit internal kan penyebabnya. Lanjut nomor 23. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sebelum diganti peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, operator layanan operasional harus memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Apa yang dimaksud dengan prinsip availability dalam konteks operasional sistem elektronik? Apa jawabannya Bapak Ibu nomor 23? A. Menjamin bahwa data sistem selalu dapat diakses dengan sesuai dengan kebutuhan. Lanjut nomor 24. Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Perubahan apa yang harus disegerakan dilaporkan oleh operator layanan operasional kepada pihak terkait jika ditemukan kerentanan atau ancaman keamanan pada sistem yang dikelola? Maka jawabannya paling tepat adalah B. Ya,
Operator itu wajib segera melaporkan kerentanan tersebut kepada otoritas terkait untuk mencegah penyalahgunaan. Lanjut, nomor 25. Seorang operator layanan operasional mengelola data penting yang diakses melalui sistem informasi berbasis elektronik. Berdasarkan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik atau singkatannya peraturan pemerintah PSTE, ya. Apa kewajiban utama operator dalam menjaga keamanan sistem elektronik? Apa jawaban yang tepat, Bapak Ibu? Jawaban yang tepat adalah C, ya. Saya Menjaga menjamin tersedianya mekanisme pemulihan mekanisme bencana pemulihan bencana dan pengamanan elektronik yang yang memadai. untuk melindungi sistem Sistem elektronik. Lanjut, nomor 26. Ada yang mau baca soal? Pak Rojali boleh, Pak? Nomor 26 dibaca soal. Pak Rojali atau Pak Kusnadi boleh, Pak Kusnadi? Ya, siap. Kusnadi boleh dibaca soalnya nomor 26. Ayo, Kus. Seorang operator layanan operasional diminta untuk mengklasifikasikan dokumen berdasarkan tingkat kerahasiaannya. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan klasifikasi kerahasiaan dokumen yang umum digunakan? Prioritas. Ya, prioritas. Ya. Lanjut, nomor 27. 27, Pak Kusnadi. Boleh, Pak Kusnadi? Tadi udah baca, Je. Pak Kusnadi ya. Sekarang Pak Rojali sekarang, nomor 27. Pak Rojali baca. Pak Rojali. Soal 27. Dalam mengelola arsip elektronik, operator layanan operasional menggunakan metode penyimpanan yang disebut Indexing. Ya, indexing ya. Ya. Oke, jawabannya adalah B ya, Bapak Ibu ya. Indexing. Indexing itu apa artinya? Proses di saat mesin pencari melakukan pengindeksan atau pengarsipan terhadap informasi yang ada di situs tersebut. Lanjut, nomor 28. Sudibyo. Pak Otoy. Pak Jaya, Bu. Pak Jaya. Oke, ada Pak Otoy. Ya, Bu. Kan Pak Otoy dibaca nomor 28. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah C. Menyortir berdasarkan prioritas. Langkah pertama apa, Pak Botoy? Yaitu. Prioritas Yang ya, mana? Bapak Ibu. Oh, jawabannya Bapak. C, Bu. Soalnya udah jawabannya di sini. Iya. Ya, menyortir berdasarkan prioritas. Bapak Sudibyo baca. Oke, baik. Pak Jaya sekarang nomor 29. Silakan. Ya, betul. Pak Jaya, jangan nyetir aja. Baca dulu, Pak Jaya. Ya. Jawabnya deh, Bu. Berhenti dulu, Pak Jaya. Jangan nyetir aja, Pak Jaya. Dalam sistem pengarsipan elektronik, operator layanan operasional menggunakan format file yang mendukung apa nih? Apa itu? OCR. Ya. Apa itu Format OCR? file yang paling sesuai adalah jawabannya PDF, Bu. Ya, PDF. Kalau misalnya format file PNG itu biasanya di mana, Pak? Kalau PNG, Pak? PNG apa? Tapi biasanya umumnya pakainya PDF sih, Bu. Ya, kalau misalnya PNG atau JPEG PNG itu apa, Pak Jaya? Nah, PNG atau JPEG itu Papua misalnya Nugini. gambar. Beda, Pak. JPEG atau PNG itu biasanya kalau Bapak kan biasanya ngirim foto kan di WA kan? Ya, kalau Nah, JPEG. itu formatnya itu JPEG atau PNG. Nah, itu formatnya. Kalau PDF kan pengiriman ini, arsip data, Bu. Kalau PDF itu dia file, berbentuk Iya, file. file. Kalau GIF itu biasanya kalau Bapak Ibu buka di WA itu kan ada kayak stiker gitu kan? Iya. Itu maksudnya.
Kalau itu Bu, BMP. BMP itu dia seperti sama file, cuman nggak semua bisa diakses ke semua aplikasi gitu ya. Jadi hanya di aplikasi yang tertentu, gitu, Iya, Pak. iya. Umumnya digunakan ya PDF atau Word, karena itu berbasis dengan data, gitu ya. Aplikasi berbasis dengan data dan angka. Selanjutnya Pak Yusuf, Bu. Ucup, Pak Yusuf. Yang baca. Silakan Pak Yusuf, boleh Pak Yusuf, nomor 30. Operator Yusuf. layanan operasional harus membuat surat balasan resmi. Manakah dan berikut yang bukan merupakan bagian dari format surat resmi? Jawabannya D, Bu. Watermark. Ya, watermark, bukan watermark, Pak. Watermark. Watermark ya. Itu watermark itu apa? Air bermerek tak, Bu? Bukan, Pak. Bukan air bermerek ini, mah. Itu mah aqua. Kalau bermerek mah Adanya aqua. water blue. Cop, water blue Pak Yusuf. Watermark adalah penanda yang biasanya ada pada sebuah karya maupun konten. Biasanya nih, Bapak pernah buat ini punya TikTok, Bapak? Enggak, Bu. Enggak biasa TikTok, Ada Bu. Bu. Ya, ada. Kalau Namanya Jaya Supriyadi Bu. TikToknya Bu. pernah lihat Bisa YouTube, dicek. pernah lihat Nah, biasanya kalau misalnya di TikTok itu kan kalau kita buat video terus kita download dari TikTok ke mau kita upload di WA itu kan ada tulisannya tuh TikTok misalnya Pak Jaya Supriyadi namanya Jaya Supriyadi. Nah, itu namanya Nah, itu ada Bu. Kontennya banyak Bu. itu namanya watermark ya Pak ya. Tanda kalau misalnya Emang Pak TikTok termasuk Jaya bagian operator layanan operasional, Bu? ya, TikTok kan salah satunya aplikasi, Pak. TikTok itu Oh, aplikasi. Nah, ini kan saya lagi jelasin tentang watermark. Watermark itu apa? Adanya di mana? Misalnya, Pak Jaya buat TikTok, buat video di TikTok. Terus pengen di-download tuh filenya. Videonya pengen di-download, terus nanti mau di-share di WA misalnya, atau di Instagram. Kan di-download dulu. Biasanya Ya. kalau misalnya kita lihat videonya lagi, ada tulisannya @TikTok, misalnya betul, Jaya betul, Supriyadi. betul. Nah, Nah, itu namanya watermark atau Iya. oh, penanda. itu download. Ya, betul. Iya. Oke, Puput, lanjut lanjut. Puput, Bu. Puput. Lanjut Pak Puput. Rahmat Hidayat Bu. Lanjut Puput, Bu. Silakan nomor 31. Pak Mamat. Rahmat Hidayat, Bu. Rahmat Hidayat. Pak Mamat Bu. Silakan Pak Rahmat, boleh nomor 31 Pak Rahmat. Wah, ngantuk atau nih? Guru guys. Mat, Pak Mamat. Ajang ya Pak Mamat. baca. Cengir bae. Wipin dok. Pak Mamat. Monitor. Baca, Mat, baca. Jadi tonton. Mat, dibaca sih, Mat. Pak Asisten tuh Mamat pelanggaran belum baca, Pak. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau baca nomor 31? Pak Idris. Idris aja mantau baik, Idris. Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat dibaca soalnya. Nonton tulisannya. Kelihatan Pak Rahmat? Nomor 31. Pak Rahmat nggak ada Bu, nggak ada. Sakit. Mic-nya dulu dibuka. Oh, ini masih di Unmute mute, dulu Pak. Pak Rahmat. Pak Rahmat masih di mute. Oke, silakan Pak Rahmat. Ya, dalam mengelola arsip, operator layanan operasional menerapkan prinsip ini mengacu pada Nah, maka jawabannya yang paling tepat adalah pengelompokan arsip berdasarkan dengan asal-usul. asal-usulnya. 32 sekarang. Operator layanan operasional menggunakan sistem klasifikasi desimal untuk pengarsipan jika kode 300 mewakili ilmu sosial. Nah, kode 310 mewakili statistik. Ini kode-kode, Pak. Kalau kita di Indomaret itu kan ada kode tuh, barcode jalan belakangnya. Itu seperti itu contohnya. Untuk pengarsipan ini juga sama ada kodenya. Yang ini bisa menggunakan Bapak Ibu untuk mengakses file gitu ya. Kode 310 itu statistik dan kode 314 kemungkinan mewakili ini terkait dengan kode yang namanya kode demografi. Kode demografi ya Bapak Ibu ya. Ya.
Berarti mana mana, Bang? Apa itu? 33. Seorang operator layanan operasional menerima dokumen elektronik yang terenkripsi untuk membuka dokumen tersebut. Ia memerlukan, apa jawabannya Bapak Ibu nomor 33? Kunci private. Kunci private. Sebentar dulu mesin. Bapak Ibu C ya. Ya, kunci privat. Ya, jawabannya adalah kunci private atau bahasa Inggrisnya namanya private key. Kunci privat itu. Kita lanjutkan. Private king. Private key, bukan king. Kalau Coba, digital Toy. signature apa, Diulangi, Bu? Toy. Diulangi, Toy. Bahasanya apa, Toy? Oke, Ya, lanjut Pak. ya nomor 34, Bapak Ibu. Dalam mengelola korespondensi elektronik, operator layanan operasional menggunakan metode trading. Tujuan utama metode ini adalah trade. Trade itu adalah kelompok, mengelompokkan artinya. Mengelompokkan Ya, email. artinya mengelompokkan email terkait dalam suatu topik. Oke, Trading. lanjut. Nomor 35. Operator layanan operasional menggunakan sistem EDMIS. Nah, EDMIS itu singkatannya Electronic Document Management and Imaging System. Untuk mengelola dokumen, fitur utama dari sistem ini adalah apa fitur utamanya? Pemindahan. Ya, pemindaian dan pengindeksan otomatis. Kita lanjutkan soal nomor 36. Dalam mengelola arsip dinamis, operator layanan operasional merupakan sistem apa Bapak Ibu? Subjek. Subjek ya, karena sistem subjek ini berkaitan dengan sistem penyimpanan arsip berdasarkan dengan masalah, di mana surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks namanya. Oh, iya. 37. Operator layanan operasional menggunakan teknik sampling dalam penyusutan arsip. Penyusunan ini bukan penyusunan tapi penyusunan ya. Metode yang paling tepat untuk arsip yang bersifat homogen. Kalau homogen artinya apa Bapak Ibu? Di satu jenis. Kalau heterogen apa artinya Bapak Ibu? Apa Bu? Heterogen. Nitrogen isi angin ban lah. Sistematik sampling. Sampling. Oke, lanjut nomor 38. Ya. Dalam mengelola dokumen elektronik, operator layanan operasional menggunakan metadata. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk metadata? Ya. Dokumen. Artinya Bapak Ibu? Isi dokumen, Bu. Yang bukan ya, yang bukan. Berarti kalau misalnya yang bukan adalah isi dokumen. Kalau misalnya termasuk dengan metadata, itu terkait dengan tanggal, penulisan, format, dan ukuran file. Itu termasuk dengan metadata. Ini yang bukan. Yang bukan adalah isi dokumen. Gitu ya, nomor 39. Ya. Lanjut. Layanan operasional menghadapi masalah dalam sistem pengarsipan elektronik di mana beberapa dokumen tidak dapat dibuka karena format yang diusung itu format yang dipakai gitu ya. Solusi jangka panjang yang paling tepat adalah melakukan migrasi format secara berkala. Ya, betul. Melakukan migrasi format secara berkala. Lanjut, nomor 40. Ya. Dalam menerapkan sistem manajemen dokumen terintegrasi, operator layanan operasional menggunakan konsep workflow. Tujuan utama dari penerapan workflow adalah apa tujuannya Bapak Ibu nomor 40? Mengotomatis alur kerja dokumen. Ya, mengotomatisasi alur kerja dokumen. Selanjutnya soal nomor 41.
Seorang operator layanan operasional sedang menggunakan aplikasi pengolah kata. Nah, kalau aplikasi pengolah kata itu apa Bapak Ibu? Microsoft apa namanya? Insert. Kok insert? Ini saya tanyanya pengolah kata. Aplikasi apa yang digunakan? Kalau di Microsoft komputer. Word. Microsoft Word. Ya, insert itu adalah menunya. Iya. Oke, aplikasi pengolah kata itu namanya Microsoft Word. Kalau pengolah angka, apa namanya? Excel. Microsoft Excel. Kalau misalnya buat presentasi, namanya apa? PowerPoint. PowerPoint, gitu ya. Jadi, Ya. itu termasuk ke dalam satu sistem, namanya Microsoft. Iya. Microsoft itu termasuk perusahaan gitu yang berbasis dengan digital atau aplikasi. Iya. Tuh. Oke, itu contohnya Bapak Ibu ya. Iya. Kita mau buat laporan nih, misalnya laporan tentang perbaikan jalan. Ini misalnya. Maka buat laporannya kan nggak mungkin di mana di Excel. Karena Iya. kalau Excel tuh nanti buat ngitung ya, ngitung anggaran. Nah, itu baru di Excel. Kotak-kotak ya, Bu. Ya, betul. Finance itu. Oke, ia ingin menambahkan nomor halaman otomatis pada dokumen tersebut. Fitur yang harus digunakan adalah Insert. ini baru fiturnya. Fitur untuk mau nambahin nomor halaman, menu-menunya Bapak Ibu. Karena ya saya buka dulu. Ini komputer saya pakainya itu di bahasa Indonesia soalnya ya. Saya beda server, jadi nggak pakai Windows, tapi pakainya Mac gitu ya. Jadi ini saya ubahnya namanya itu bahasa Indonesia, penggunaan bahasanya kan. Kalau misalnya di komputer Windows kan bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Nah, Iya. karena insert ini kan kalau berada itu kan namanya file. Nah, oke, Iya. sisipkan apa tadi namanya, nomor halaman. Iya. Ini nih di tata letak. Tata letak itu artinya insert. Gitu ya. Iya. Iya. Letak. Siapa? Bukan tata letak tapi disisipkan itu insert. Kan ini file, insert, picture, design, layout. Nah, insert itu artinya adalah sisipkan. Yang di sini Bapak Ibu. Ya. Lihat nih. Ini ada apa? Satu. Fitur yang harus digunakan adalah insert. Gitu ya. Lanjut nomor 42. Dalam pengelolaan email, operator lain operasional sering menerima spam. Metode yang paling efektif untuk mengurangi jumlah spam yang masuk ke kotak masuk. Nah, ini Bapak Ibu pernah nggak dapat spam? WA banyak banget yang ngechat. Iya. Di depan kantor kamu. Bisa di apa namanya, di sistem dan spamnya tuh banyak. Maka apa yang harus digunakan? Menggunakan filter email otomatis. Kalau di email kan banyak banget tuh kayak email apa ya, kalau Bapak Ibu kan masuk nih misalnya di Facebook atau di TikTok, itu banyak pemberitahuan. Nah, itu spam namanya, Pak. Iya. Itu pengamanan bukan? Iya. Iya. Pemberitahuan email. Ini contohnya gini. Saya buka ini ya, buka apa namanya, email nih, misalnya ini email saya. Nah, di ini tuh ada sosial nih Bapak Ibu. Nah, ini bagian sosial ini namanya spam. Tuh spamnya banyak banget. Iya. Dan harus dihapus. Kalau tidak dihapus, itu data kita jadinya semakin banyak seperti itu. Oke. Itu ya. Contohnya nomor 43. Operator lain operasional perlu menjadwalkan rapat rutin menggunakan aplikasi kalender. Nah, tadi yang tadi saya contohkan di Google Calendar contohnya Bapak Ibu. Fitur yang paling tepat untuk membuat rapat berulang setiap minggu adalah tadi kan bisa diatur ya, Google Calendar tadi ya. Oke, di sini tuh bisa diatur, misalnya kerja di kantor. Ini waktunya kapan? Oh, setiap hari Senin berarti. Nanti di sini dikasih keterangannya, guys permission. Kalau misalnya nanti mau ngundang Pak Jaya, mau ngundang Pak Subidyo ke rapat online, nanti bisa di sini nih add siapa nanti. Tuh, ya. Bu Amana ada nggak, Bu? Bu Amana.
Iya. Ada siapa? Mana? Ibu Amanah, Bu, ada nggak Ibu Amanah? Ini orangnya ada di sini. Hadir, Bu. Hadir ya. Hadir, Bu. Baik, lanjut ya 43 ya Pak. Maka apa yang disetting adalah recurrence. Recurrence itu untuk membuat rapat secara berulang tadi di Google Calendar seperti contohnya yang tadi saya contohkan. Oke, lanjut nomor 44. Dalam konteks keamanan informasi dasar, praktik terbaik untuk menciptakan kata sandi yang kuat bagi seorang operator layanan operasional adalah kata sandi itu buat password. Gunakan kombinasi huruf. Ya, menggunakan kombinasi huruf kecil, besar, angka, dan Sister. Lanjut, nomor 45. Dalam konteks keamanan informasi dasar, metode autentifikasi dua faktor atau singkatannya 2FA yang paling umum digunakan oleh operator layanan operasional adalah C ya, kata sandi dan kode OTP. Bapak Ibu pernah mengganti kata sandi email? Pernah. Belum. Biasanya nanti ada kode OTP kan masuk ke WA atau masuk ke biasanya ada kode OTP masuk ke WA atau masuk ke email. Kata sandi aja lupa, Bu. Ya, itu namanya kode OTP. OTP Iya, itu sifatnya one time password. Sandi saya dipegang sama Kusnadi, Bu. Ya. Oke ya, kita lanjutkan ya Pak ya. Nomor 46. Lanjut, Bu. Kok ada suara Amanah sih? Dalam konteks keamanan informasi dasar, praktik terbaik untuk melindungi data sensitif pada komputer operator layanan operasional adalah dalam konteksnya keamanan informasi dasar, Menggunakan enkripsi. menggunakan enkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi adalah metode pengubahan bentuk data menjadi jumlah kode yang sulit diterjemahkan. Oke, lanjut ya. Soal nomor 47. Operator layanan operasional perlu mengirim email dengan lampiran berukuran besar. Ini misalnya sampai 1 giga. Misal, mengirim file 1 giga ini. Solusi terbaik untuk mengatasi batasan ukuran lampiran email adalah diapain, Bu? Ya, bisa menggunakan layanan berbagi file cloud. Jadi bisa menggunakan cloud kalau di email. Apa toy? Filenya nggak bisa dikompres karena misalnya harus menggunakan file yang asli gitu. Maka Bapak Ibu bisa share-nya itu di file cloud. Ya. Lanjut 48. Dalam aplikasi presentasi, operator layanan operasional ingin menambahkan animasi pada objek dalam slide. Nah, ini mau buat PPT gitu ya. Tapi mau tambah menu yang harus diakses. Berarti animasi. Lanjut nomor 49. Operator layanan operasional menghadapi masalah keamanan informasi di mana ada upaya phishing melalui email. Tindakan terbaik yang harus dilakukan adalah email ke Departemen IT atau ke keamanan. Address. Iya. Operator layanan operasional menggunakan aplikasi pengolah kata untuk membuat dokumen panjang. Untuk membuat daftar isi otomatis, fitur yang harus digunakan adalah Table content. Table of Contents, ya. Pertama itu B. Oke, kita lanjutkan soal nomor 51. Masih ada 40 soal lagi Bapak Ibu. Apa? 40. Kita bahas 90 soal ya. Seorang operator layanan operasional diminta untuk memastikan bahwa sistem pengarsipan dokumen digital berjalan dengan lancar. Pada suatu hari terdapat keluhan dari pengguna tentang file yang hilang setelah sistem dilakukan backup otomatis. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh operator layanan operasional sebagai langkah awal? Apa yang akan dilakukan Bapak Ibu? Mengecek log sistem dan melakukan restore dari
backup sebelumnya. Oke, lanjut nomor 52. Dalam pengelolaan inventaris peralatan kantor, seorang operator layanan operasional menemukan beberapa barang yang rusak dan membutuhkan penggantian. Namun, anggaran untuk tahun ini ya berjalan telah habis. Apa yang seharusnya dilakukan? Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Mengajukan revisi Anggaran. Lanjut nomor 53. Buku tadi suruh baca, Bu. Ibunya capek. Halo, Bray. Oke. Boleh Pak Rahmat mau baca? Pak Rahmat? Kenapa raise hand Pak Rahmat? Mau baca boleh? Rahmat, nggak Rahmat sengaja mau baca ngusul. boleh Pak Rahmat? Rahmat lagi. Oh, Pak Rahmat sudah tidak raise hand. Baiklah, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ya. Siap, Bu. Sebuah software yang digunakan untuk manajemen layanan operasional mengalami pembaruan atau update. Nah, misalnya Bapak Ibu pakai WA, ada tulisannya nggak? Update. Saya ada pemberitahuan. Nah, oke, itu namanya pembaruan atau harus diupdate. Menyebabkan beberapa fungsi tidak berjalan dengan baik. Misalnya pengen nelpon Pak Jaya, mau nelpon Pak Kusnadi. Nggak bisa-bisa nih, ternyata aplikasinya belum ke-update. Jadi lambat sistemnya misalnya. Maka yang terbaik nih ketika Pak Jaya atau Pak Kusnadi itu jadi operator layanan operasional, apa yang harus dilakukan? Anti HP. Kan? Masa? Ya, ini misalnya server yang di komputer kantor ya. Contohnya lagi tadi di handphone kita. Kalau di handphone kita ya udah kita mau ganti HP juga nggak apa-apa ya. Mau ganti Lebih misalnya biar apa namanya nggak lemot. Nah, itu boleh. Nah, ini kondisinya di kantor. Maka apa yang harus dilakukan? Melaporkan masalah ke bagian IT Dan mencari solusi. Sementara. Bang Idris, baca Bang Idris. Ayo Dibyo, baca 54. Jika terjadi gangguan pada sistem komunikasi internal yang berdampak pada layanan operasional, langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh operator layanan operasional untuk meminimalisir dampak? Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu nomor 54? Menggunakan email sebagai media. Menggunakan email sebagai media komunikasi utama sementara. Lanjut nomor 55. Operator layanan operasional bertanggung jawab untuk memastikan keamanan data pengguna. Apa tindakan paling tepat ketika terdapat indikasi serangan cyber? Ini cyber, misalnya kalau yang kemarin kan pernah tuh kita nggak bisa narik uang ya di ATM katanya. Atau misalnya data itu nggak bisa diakses. Kenapa? Karena ada hacker. Ada yang ngehack nih misalnya. Makanya namanya ada serangan cyber di jaringan kantor. Apa yang dilakukan? Mengisolasi jaringan terkena serangan dan melaporkan ke tim keamanan cyber. Oke. Lanjut ya nomor 56. Amanah. Operator layanan diminta untuk melakukan update prosedur operasional sesuai dengan regulasi baru yang diterbitkan. Apa langkah pertama yang harus diambil? Apa langkahnya Bapak Ibu? Bu. Mengikuti atasan dengan regulasi terbaru. Regulasi terbaru. Lanjutkan nomor 37. Jika seorang operator diminta menyusun laporan operasional bulanan yang memuat banyak data, apa metode terbaik yang bisa digunakan untuk menyajikan data tersebut dengan jelas dan mudah dipahami? Apa jawabannya Bapak Ibu nomor 57? B. Menggunakan tabel dan grafik untuk menyederhanakan penyajian tabel dan grafik untuk menyederhanakan penyajian data.
58. Seorang operator layanan bertugas melakukan inventarisasi bulanan barang-barang kantor. Ketika mendapati selisih antara stok yang terdata dengan barang yang ada di lapangan, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Melakukan audit internal untuk mencari penyebab selisih, Bu. Ya, melakukan audit internal untuk mencari penyebab selisih. Lanjut nomor 59. Anda menemukan bahwa ada barang yang rusak dan sudah tidak bisa digunakan lagi, tetapi masih tercatat dalam inventaris. Apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi ini? Nomor 59, apa jawabannya Bapak Ibu? Laporkan barang tersebut kepada atasan untuk penghapusan resmi. Ya, jawabannya C ya. Melaporkan barang tersebut kepada atasan untuk penghapusan resmi. Lanjut nomor 60. Bagaimana operator layanan memastikan bahwa proses pengadaan barang berjalan sesuai dengan anggaran yang ditentukan? Maka jawabannya adalah memeriksa dan membandingkan harga barang dari beberapa penyedia. Lanjut nomor 61. Seorang operator layanan menerima telepon dari warga yang merasa kecewa dengan layanan yang diberikan. Apa cara terbaik untuk merespon agar warga tersebut merasa diperhatikan? Mendengarkan keluhan dengan empati dan menawarkan solusi yang memungkinkan, Bu. Mendengarkan keluhan dengan empati dan menawarkan solusi yang memungkinkan. Selanjut nomor 62. Semangat Bapak mana? Siap, Pak Kus. Ada yang mau baca? Boleh? Nomor Bapak 62. mana, Bu? Kus Nadi, Bu. Mau baca. Tolong Pak Kus Nadi. Saya baca ke. Anda mendapatkan pesan elektronik dari seorang warga yang meminta informasi yang diminta tidak tersedia saat ini. Apa respon yang paling tepat? Menjelaskan keterbatasan informasi dan memberitahu kapan informasi tersebut akan tersedia. Teruskan, Pak Kus. Maka jawabannya adalah menjelaskan keterbatasan informasi dan memberitahu kapan informasi tersebut akan tersedia. Iya. Pak Yani, baca Pak Yani. Boleh nomor 63, Pak. Siapa yang mau baca? Pak Yani, Bu. Bom. Baca, Bom. Manis. Nomor 63, silakan siapa yang mau baca? Amanah. 63, apa yang harus dilakukan jika prosedur standar operasional atau SOP tidak dapat diterapkan karena situasi khusus? Tetap mengikuti SOP. Ya, Betul. tetap mengikuti SOP. SOP meskipun tidak sesuai. Betul, Kakak Dio. Oke, 64. Lanjut Sudibyo, yang baca Sudibyo. Kakak Dio. Kakak Dio mana? Bagaimana cara menangani pekerjaan yang dimiliki tenggat waktu ketat? Apa caranya? Mengatur prioritas pekerjaan. Ya. Dan secara efisien. B, Bu. Kita soal nomor 65. Pak Idris. Apa tujuan utama dari pelaksanaan pelatihan bagi operator layanan operasional? Apa tujuannya, Bapak Ibu? Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk menjalankan tugas lebih efektif. Kita lanjut nomor 66. Apa tugas utama seorang operator layanan operasional? Apa tugas utamanya, Bapak Ibu? Menyediakan dukungan teknis. Menyediakan dukungan teknis ya, untuk memastikan kelancaran operasional. Lanjut. 67. Ketika terjadi gangguan operasional, langkah pertama yang harus diambil oleh operator adalah melaporkan kepada atasan, yaitu Pak Idris.
Peralatan Pak Jaya yang lagi makan mengalami apa Pak kerusakan Jaya? harus dilaporkan kepada Jabio. Ya, Departemen Teknis atau Pemeliharaan. Pemeliharaan. Apa yang 9. dimaksud dengan downtime dalam operasional layanan? Waktu saat Apa jawabannya Bapak Ibu? Waktu saat sistem aplikasi kantor berfungsi. off ya. online. Oke, lanjut nomor 70. Mengapa penting bagi operator layanan operasional untuk memantau log sistem? Untuk Jawab, mengidentifikasi masalah Untuk dan pola mengidentifikasi masalah dan pola yang berulang. Ya, B. lanjut nomor 71. Siapa yang mau jawab? Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan preventif? Preventif. Jawabannya Aktivitas perawatan ya, aktivitas perawatan yang dilakukan untuk untuk mencegah mencegah kerusakan peralatan. Lanjut nomor 72. Apa fungsi dari sistem monitoring dalam operasional layanan? B. Jawab amanah. B. Layanan Memastikan. berjalan optimal dengan memantau dan mengawasi kinerja sistem. Ya, betul ya. Mantap. Lanjut. 73. Apa Waduh, tujuan ngebut nih, Bu. fungsi pengawasan pada proses komunikasi? Untuk mengendalikan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. B, Bu. B, Bu, B. Oke, jawabannya adalah B ya. Mengendalikan apa yang terjadi di lingkungan. Belum kelar, ntar lagi. Belum kelar. 74. Sebentar. Langkah yang biasanya dilakukan dalam penyusunan rencana kerja operator layanan operasional. Apa langkahnya Bapak Ibu? B. Pengumpulan data, analisis kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya, betul B. 75. Prinsip evaluasi operator layanan operasional adalah berdasarkan Fakta. 76 lanjut. fungsi perencanaan dalam instansi pemerintah dilakukan dalam kegiatan B. Menentukan target pencapaian yang harus diraih di instansi pemerintahan. Oh, D ya jawabannya ya. Ya, Bu. 77. asas pembinaan pegawai yang bekerja dengan mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah asas Profesionalitas. Ya, profesionalitas. Lanjut 78. apa peran dari manual operasi dalam pekerjaan operator layanan operasional? Sebagai panduan langkah-langkah kerja untuk menjaga standar operasi. Lanjut 79. Salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh operator layanan operasional adalah keterampilan negosiasi. C. Nah, keterampilan. Ini harusnya salah jawabannya pasti. jawabannya B, harusnya B ya. Oh. Keterampilan troubleshooting dan pemecahan masalah teknis. 79 harusnya B. Oke. Asosiasi B. Harusnya keterampilan troubleshooting dan pemecahan masalah teknis. Kalau negosiasi itu bukan di operator, tapi bagian apa Bapak Ibu biasanya? Layanan ya, betul. Penata layanan kalau negosiasi. Oh, betul, Bu. 80. Apa yang harus dilakukan operator jika ada laporan gangguan dari masyarakat pengguna layanan? Apa jawabannya? Melaporkan kepada atasan untuk meminta perintah selanjutnya walaupun menempuh proses panjang dalam penanganannya. Wah, kurang nyogok ini biasanya. Oke. Lanjut ya, 81. Ada 10 soal lagi. Penggunaan dashboard dalam operasional layanan membantu operator untuk memantau kinerja layanan secara real time. Jawabannya A ya. Oke, lanjut nomor 82. Yang bukan menjadi tujuan dari pengelola layanan operasional di bawah ini adalah biaya produksi. biaya produksi.
Ini tugasnya siapa kalau mau ngurangi biaya? Keuangan. Keuangan. Kakak Dio tugasnya tuh. Oke, lanjut nomor 83. Salah satu tantangan utama dalam manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah adalah C. Apa Masalah jawabannya, Bapak? birokrasi yang memperlambat pengembangan pegawai. Ya, masalah birokrasi yang memperlambat pengembangan pegawai. Pegawai. Ini lanjut, coy. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 84. salah satu tantangan utama dalam manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah adalah A. Kurangnya sumber daya manusia. Ya, kurangnya sumber daya manusia. wah pengurangan honorer berarti ini. Lanjut ya, nomor 85. 85. Apa peran utama teknologi dalam pengelolaan layanan operasional? C. Mempercepat proses komunikasi, Bang Jai. Mantap. 100. Ya, Besok amplopnya. jawabannya apa? Mempercepat proses komunikasi. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 86. Apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia di sektor publik? B. Proses pengolahan, pengembangan, dan pengaturan pegawai untuk mendukung tujuan organisasi pemerintahan. Ya, Tidak on. Benar jawabannya. pengelolaan, pengembangan, dan pengaturan pegawai untuk mendukung tujuan organisasi pemerintah. Maka jawabannya tepat adalah D ya. Ya. Kita lanjutkan ke soal 87. Konsep dasar manajemen operasional mengacu pada A. Pengaturan dan pengawasan sumber daya dalam organisasi untuk memaksimalkan efisiensi. Ya, pengaturan dan pengawasan sumber daya dalam organisasi untuk memaksimalkan efisiensi. Oke, kita lanjut ke soal 88. Yuk, sedikit lagi Bapak Ibu. langkah pertama dalam proses perencanaan operasional adalah B. Menetapkan tujuan dan sasaran. Ya, Oh ya, betul. boleh pulang betul nggak? Menetapkan tujuan ya dan sasaran. Lanjut. Ayo Bu, 90 langsung Bu. Organisasian dalam manajemen operasional melibatkan mengidentifikasi dan menetapkan tugas secara bertanggung jawab. Mengidentifikasi dan menetapkan tugas serta tanggung jawab. Soal terakhir 90. 90 Pak Rojali, rombongan janda liar. Silakan Bapak Ibu nomor 90. Pak Rojali. Proyek yang menggunakan diagram batang untuk menjadwalkan dan memantau kemajuan proyek adalah proyek apa, Bu? Proyek Nah, apa? yang biasa proyek Pak Jaya. Proyek apa ini? Program PPS. EERT ya, artinya program evaluation review technique. Jawabannya adalah B. Atau singkatannya PORT, bukan PRET tapi PORT. Pret, Bang Jai. EERT. Oh, Pret, jawabannya Pret. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu. Pak Jaya Cirebon gelap. Pertanyaan? Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Pak Jaya ada pertanyaan nggak Pak Jaya? Untuk hari ini cukup, Bu. Cukup ya, udah pusing Pak. Udah pusing? Ya, apakah masih ada stay di ruangan? Pada stay di ruangan belum? Sudah Bu, ini Bu. Mari kita foto bareng Bu. Kita pakai siap, Bu. Ya. Yang lainnya belum pada muncul nih, mana nih? Ya, kita absen dulu nih, absennya terakhir ya. Biar semuanya tahu. Bu, kok di laut sih, Bu? Mancing, Bu. Di laut, bisa ganti kok. Kalau bisa ganti. Bisa ganti nih, Pak, di ininya nih, di coach. Ini saya di ini. Bu, kok gelap sih, Bu? Gak gelap, Pak. Ini lampunya saya matiin sebentar ya. Saya Nggak tahu, Bu, ya, sambil kerja, Bu, ya. Dres, mau gawe linan dikit, Dres. Absen. Oke, Bapak Ibu, kita absen dulu. Ini cuma segini yang hadir.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Oh, 10 orang. 10 orang Bapak 10 Ibu. orang. Lumayan. Oke ya, kita foto bareng dulu Bapak Ibu. Kita berdua, Bu. Di sini berdua, Bu. Oh iya betul. Ya. Halo, Bu. Halo, Bu. Bapak Ibu silakan foto terbaiknya kita formal dulu ya. Oke, saya hitung. 1. Kus, agak-agak, Bu. Ulang ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gini Bapak Ibu. Ya, sekali lagi tanya gini boleh? Gini, C. Saya salfok lihat ibunya nih, cantik sekali nih. C-nya saya semua sendiri, Pak. Kakak Dio. Bu kacamata Cantik sekali nih ibunya nih. Bang Ya. Jen. Oke. Dio. 1, 2, 3. Oke. Iya, Bu cantik. 10 orang ya yang hadir ya. Alhamdulillah Bu, lancar. Lancar ya. Ada yang dapat hari Selasa ujiannya, Pak? Selasa tanggal berapa sih kata? Selasa Rabu, ya. Ada. Hari Selasa nggak ujiannya? Bu, Asep Nana, Bu, Asep Nana. Dia habis lebaran, dia habis lebaran. Bapak Ibu besok kita ketemu lagi ya. Besok kita ketemu lagi. Malam Senin. Ini yang nggak pernah ngisi kuis siapa ini Bapak Ibu nih? Ini Dari 20 peserta, itu yang tujuh. ngisi cuma 20, 24. Jadi siapa yang nggak ngisi? Yusuf. Ya, saya belum ngasih kuis ya, 3 hari. Jadi saya rangkap hari ini 15 soal. 20, Bu. Berhadiah, Bu. Tanggung, Bu. 20, Bu. Tanggungnya berapa, Pak? Kuisnya harusnya berhadiah, Bu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada. Cukup ya? Kalau sudah cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nikwa. Yusuf, dadah Yusuf. Terima kasih Makasih, Bu. saudara-saudara semua. Saya Makasih Pak Sister. ya. Otoy, dadah Otoy. Dadah. Dadah Pak Jaya.